Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Angger Pangestu, CGP dari Banyuwangi Angkatan 10. Saya di sini di SDN 4 Kendalrejo akan melakukan wawancara kepada Bapak Supriyadi selaku Kepala Sekolah SDN 4 Kendalrejo dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita saksikan percakapan kami kepada Bapak Supriyadi selaku Kepala Sekolah SDN 4 Kendalrejo. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam. Ngapunten, mohon maaf hari ini saya dapat tugas di CGP terkait dengan demokrasi kultural dan dengan wawancara dalam dinamika. Nanti ada beberapa pertanyaan yang keluarkan dengan itu kurang lebih ada 7 sampai 8 pertanyaan. Saya di sini cuma ingin mengorek atau mencari tahu sejauh mana permasalahan yang di SD Pak Pri, terus bagaimana dan cara bagaimana untuk menyelesaikannya. Kamu Pak Pri, saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya, selama ini bagaimana Pak Pri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika atau pembangunan moral? Terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Kasus yang berhubungan dengan dinamika sama moral, contoh diantaranya di sekolah itu, misalkan terdapat kekosongan guru kelas, karena beberapa guru mendapatkan mutasi atau dicalonkan menjadi kepala sekolah. Juga ada lagi guru yang mendekati formalitas atau pensiun, sehingga sekolah itu mengalami situasi kekosongan, di mana dari pemerintah kabupaten itu kan ada regulasi tidak boleh mengangkat guru honorer. Karena itu cara permasalahan mengatasi kasus ini yang pertama adalah jika kepala sekolah perlu melakukan pengadaan tenaga pendidik untuk mendukung proses pembelajaran, dan pula jika kepala sekolah perlu mengikuti regulasi dari dinas pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan ini seharusnya ada kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk menangani masalah ini atau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berarti harus ada program dari dinas itu Pak? Iya, karena jika kami melangkah sendiri itu akan salah sesuai dengan regulasi dari dinas pendidikan tersebut. Terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, seperti yang sampai di depan tadi, jika terjadi permasalahan tersebut, maka terkait dengan pengadaan tenaga pendidik, ini kepala sekolah melakukan musyawarah dengan guru, dengan komite, dengan wali murid sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya lanjutkan Pak G. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur. Jadi langkah-langkahnya sekarang, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Langkah-langkah atau prosedur yang bisa kami lakukan selama ini adalah prosedur yang bisa kami lakukan adalah melakukan musyawarah dengan guru, dengan komite sekolah, dan perwakilan wali murid. Selanjutnya dirapatkan pada saat rapat pleno
untuk mengambil keputusan tersebut dan untuk disetujui oleh rapat pleno tersebut. Untuk kekosongan guru tadi Iya. Pak ya. Untuk kekosongan guru tadi. Terima kasih. Terus hal-hal apa saja, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika tersebut? Iya. Selama ini hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan karena adanya komunikasi serta hubungan yang baik dari warga sekolah sehingga dapat mengadakan solusi atau mendapatkan solusi terbaik dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi intinya koordinasi dengan guru, warga sekolah, dengan komite dan warga sekolah itu yang paling penting dan nomor satu harus dilakukan. Sering berkolaborasi gitu Pak ya, sering berkolaborasi. Sekarang selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kelima Pak. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, sekarang tantangannya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika, itu tantangannya sekarang apa? Tantangan yang terjadi yaitu dalam pengambilan keputusan ini adalah saat dinas setempat ini memberikan tenaga pendidik PNS atau P3K sehingga guru honorer yang telah lama menempat di situ atau bekerja di situ ini boleh dikatakan harus diberhentikan. Kenapa? Karena terjadi kelebihan tenaga atau kelebihan jam. Manakala ini tenaga honorer yang ini tidak diberhentikan, maka justru yang PNS atau P3K-nya tidak akan mendapatkan tempat. Otomatis prioritasnya tentunya yang PNS atau P3K. Sehingga inilah kasus yang sering kali kami alami selaku kepala sekolah. Ini manakala terjadi penempatan PNS baru atau ASN baru, sehingga guru yang sudah lama mengabdi di situ harus bisa boleh dibilang terdegradasi seperti itu. Berarti nanti yang dititik beratkan dari di honorer yang berjalan berarti ya? Iya, karena ketika sudah berbunyi ASN atau P3K atau PNS, jam mengajar 24 kan harus terus. Mau nggak mau seperti itu. Iya. Terus selanjutnya Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian permasalahan etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau mengenai jadwal untuk penyelesaian suatu kasus, ini sebenarnya tidak ada, karena kasus itu manakala terjadi, ya harus segera diselesaikan. Jadi intinya tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan dilema etika. Karena kepala sekolah ini harus segera melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Berarti langsung itu Pak ya? Ya, harus segera langsung ditangani. Jadi tidak usah menunggu lama-lama, karena ini harus segera tuntas permasalahan tersebut biar tidak berlarut-larut. Oh gitu. Untuk berikutnya Pak, adakah seseorang, ini sosok Pak ya? Adakah sosok atau seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah dukungan dari semua warga sekolah, baik guru, komite, wali murid, dan warga sekolah yang lain. Jadi ketika suatu keputusan itu diambil secara kolektif, insya Allah keputusan yang terbaik. Berarti selalu berkolaborasi di semua elemen di sekolah itu Pak. Jadi kepala sekolah tidak pernah mengambil keputusan secara mandiri atau secara sesuai dengan kewenangannya, tidak pernah. Jadi kami selalu melakukan koordinasi dengan semua warga sekolah. Mengambil yang terbaik. Ya. Terima kasih Pak Pri untuk yang terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Pri tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika tersebut? Ya, terima kasih. Dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, berdasarkan hasil wawancara, pembelajaran yang dapat dipetik dari semua yang terjadi,
ini pentingnya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua warga sekolah. Jadi jangan sampai suatu keputusan itu diambil hanya berdasarkan keputusan pribadi atau karena kewenangan seorang pimpinan atau kepala sekolah. Jadi intinya dari apa yang terjadi itu harus semua terlibat, Pak. Jadi baik warga sekolah, komite, dan semua dewan guru. Intinya keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Berarti ini pada intinya selalu mengutamakan kolaborasi gitu Pak ya, Dan musyawarah. dan musyawarah gitu ya. Ya, terima kasih Pak Bri. Ini dari poin 1 sampai 8 pertanyaan sudah cukup dari saya. Mungkin nanti ada lain waktu, apalagi nanti kita sharing-sharing di lain hari. Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Bri selaku Kepala Sekolah SDN 4 Kendal-Rejo. Ngapunten Pak Bri, kalau ada kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama Pak Aris, saya juga selaku pimpinan dengan juga mengucapkan terima kasih. Manakala ada kekurangan dalam kami memberikan jawaban atau keterangan, nanti bisa diperbaiki. Intinya kami selalu open, selalu terbuka, manakala selalu diajak berkoordinasi, baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk kepentingan pimpinan sebagai calon pimpinan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya di sini Aris Angger Pangestu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Sekarang berada di salah satu lembaga yaitu SDN 1 Kendal-Rejo yang bertempat di Kecamatan Tegatrimo. Saya di sini nanti akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kendal-Rejo yaitu Bapak Khairul Anwar. Nanti kita saksikan pemaparan atau keterangan dari Bapak Khairul Anwar yang menyangkut dengan dilematika. Terima kasih. Terus bergerak dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, teman-teman. Di sini saya bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aan Khairul Anwar, selaku Kepala Sekolah SDN 1 Kendal-Rejo. Beliau adalah orang yang nanti saya wawancarai terkait dengan problem dilematika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Minta waktunya sebentar karena di sini saya mendapatkan amanat atau mendapatkan tugas dari guru penggerak terkait dengan wawancara dilematika yang ada di lembaga Panjenengan. Ya, siap. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin sampai 7 sampai 8 dari saya yang akan merujuk kepada permasalahan dilematika yang ada di lembaga Panjenengan. Kalau begitu sampun Pak nggih. Kita mulai. Pertanyaan pertama dari kami yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Selama ini di SD kami memang ada beberapa kasus yang Bapak Aris sebutkan tadi, yaitu tentang budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Jadi kebanyakan di lingkungan SD 1 Kendal-Rejo ini banyak sekali orang tua yang bekerja di luar negeri, entah itu ibunya atau bapaknya. Dengan adanya hal tersebut maka terjadilah kurangnya kasih sayang anak terhadap orang tua. Karena itu terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kami. Yang pertama ya tentang disiplin, ya, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam datang ke sekolah tidak tepat waktu, gitu. Kemudian kami merasa kasihan terhadap anak-anak tersebut
karena kurangnya kasih sayang orang tuanya. Karena ditinggal juga. Iya, karena ditinggal. Itu yang terjadi selama ini. Jadi kami dengan adanya kasus tersebut, kami menjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tetapi tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika atau rujukan moral, di mana perlu dari tipe kasus dan pilihan yang muncul kembali. Berarti ini keterkaitan dengan kedisiplinan anak. Iya, kedisiplinan anak dan berpakaian juga. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini yang nomor 2 yaitu selama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, yang jelas kami bermusyawarah dulu Bapak Is. Kita bermusyawarah dulu, kita kumpulkan pendapat-pendapat dari teman-teman atau rekan-rekan guru. Nanti setelah semua terkumpul, baru kita cari pendapat yang paling benar. Yang paling Berarti benar, berkolaborasi. berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi tadi sudah saya jelaskan, yang pertama yaitu sebelum mengambil keputusan kita bermusyawarah dulu dengan teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain untuk mengambil keputusan. Ketika sudah dapat satu keputusan, baru kita merapatkan lagi dengan komite sekolah atau dengan paguyuban kelas, sehingga lebih hasil dari musyawarah itu bisa diterima oleh semua kalangan. Berarti semua elemen yang ada di sekolah itu dimanfaatkan ya? Pak? Dimanfaatkan. Oh gitu. Terus berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam mengambilkan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah nomor 1 adalah komunikasi Pak Aris. Itu nomor 1, komunikasi guru dengan komite, karena di sekolah itu ya antara guru dan komite itu adalah harus sinkron dalam membangun sebuah lembaga sekolah. Satu kesatuan. Kalau kedua itu tidak sinkron, maka ya sekolah tersebut tidak akan berjalan. Ibaratnya seperti apa itu bumbu kalau nggak lengkap kan nggak enak. Iya betul. Ya berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Sekarang tantangan ini Pak, ini tantangan. Ya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Ini yang ditanyakan adalah tantangan itu dengan ini. Yang jelas tantangannya adalah ketika kami menghadapi persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Oh gitu. Melibatkan kemanusiaan, kemudian rasa kasih sayang, rasa kasihan. Tantangan lain adalah dalam mencari keputusan yang terbaik karena permasalahan sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut tidak menyinggung satu sama lain. Jadi melibatkan perasaan, gimana ketika kita mengambil keputusan itu tidak ada yang merasa keberatan, tidak ada yang merasa dirugikan. Padahal itu sulit Pak ya. Padahal itu sulit sekali, karena apa? Semuanya itu ketika mengambil keputusan jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Itu sangat tantangan berat itu. Yang paling sulit. Terus untuk berikutnya Pak, ini pertanyaannya agak panjang. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan dari
menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau pertanyaan itu kalau jadwal kami tidak ada Pak Aris. Jadi kondisional saja. Jadi ketika ada masalah dan kita langsung dalam penyelesaiannya kita langsung koordinasi dengan pihak yang terkait. Berarti gercep gitu Pak ya? Ya. Jadi kita bisa mengundangkan ya misalkan kalau ada masalah yang cukup berat ya saya menghadirkan dewan guru, komite itu kalau saya merasa keberatan dalam mengambil keputusan kan masalahkan musyawarah. Tetapi ketika itu terjadi kasus yang cukup ringan dan saya bisa mengambil keputusan ya langsung saya ambil keputusan. Dan kata buktinya dan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Terus yang berikutnya Pak, terus apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Jelas ada Pak. Itu jelas pasti ada. Karena di sebuah lembaga itu kita tidak bisa yang namanya sendiri Pak. Kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat dan komite dan juga Pak Guru semua. Jadi kuncinya saya komunikasi dengan mereka dalam mengambil keputusan dan bisa berjalan bersama-sama untuk mengelola sebuah lembaga sekolah supaya semua itu keputusan itu akan menjadi yang terbaik. Bukan hanya baik ya, terbaik. Yang ini terakhir Pak, terakhir dari semua hal yang telah disampaikan dengan tadi mulai dari awal sampai ke akhir ini tadi, terus pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika tadi? Yang pertama adalah perlunya memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Tadi pernah saya jelaskan bahwa suatu masalah itu harus bermusyawarah agar tidak ada keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Berarti harus selalu berkolaborasi itu ya. Betul. Sudah cukup Pak? Sudah cukup. Dari saya juga habis ini pertanyaan. Iya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ngapunten sangat, mohon maaf menyita waktu jenengan. Ini saya sendiri yang datang royo-royo ke sini untuk ngerepotin jenengan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata tidak tanduk saya tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon maaf ketika saya memberi jawaban kurang berkenan dan sangat berkenan Pak. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya seperti itu aja Pak. Terima kasih. Saya mohon pamit. Besok nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lagi. Assalamualaikum Pak.